Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Barasa, NPM 2140007, Prodi PGSD kelas D semester 4. Di sini saya sedang melakukan ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Reviva Sapitri, SPDI MPD, dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Model Belajar dan Pembelajaran. Baiklah, yang pertama, latar belakang dari model pembelajaran ialah pembelajaran SD yang sangat penting pada saat ini. Model pembelajaran sangat penting pada pemberlangsungan proses ajar mengajar. Pada model pembelajaran merupakan salah satu komponen penting yang menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Di sini ada pengertian pembelajaran tematik, yaitu adalah acuan pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan pola-pola pembelajaran secara sistematis. Model pembelajaran tersusun atas beberapa komponen, yaitu fokus, sintaks, sistem sosial, dan sistem pendukung. Baiklah, dan selanjutnya, dan ciri-ciri model pembelajaran yang pertama berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Misalnya, seorang model sinektis yang dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam pelajaran mengarang. Yang keempat, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan yang pertama, urutan langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua, adanya prinsip-prinsip reaksi. Yang ketiga, sosial. Dan yang keempat, sistem pendukung. Selanjutnya, nomor 5, yaitu memiliki dampak sebagai akibat terapan model yang pembelajaran, yaitu dampak dapat diukur, dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang. Yang selanjutnya, keenam, membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Di sini terdapat macam-macam model pembelajaran, yaitu yang pertama, model pembelajaran discovery learning, yaitu merupakan cara untuk menemukan sesuatu yang bermakna dalam pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah model pembelajaran ini yaitu simulasi, problem statement, data collection, data processing, dan yang terakhir verification dan serta generation. Kelebihan dari model ini yang pertama, membantu peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. Yang kedua, model ini merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui model yang sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Yang ketiga, dapat menimbulkan rasa senang dan pada peserta didik. Yang keempat, model ini memungkinkan peserta didik mengarahkan kegiatan belajar sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. Yang kelima, menyebabkan peserta didik mengarahkan kegiatan belajar mengajar dari motivasi. Sedangkan kekurangan dari model ini yang pertama, menyita banyak waktu. Yang kedua, kemampuan berpikir rasional peserta didik ada yang masih terbatas. Yang ketiga, tidak semua peserta didik dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. Yang kedua, model pembelajaran problem based learning. Model ini merupakan pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menerapkan pemikiran secara kritis. Kelebihan dari model ini merupakan PBL yang teknik yang bagus untuk memahami pelajaran. Yang kedua, PBL dapat menantang kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi peserta didik. Yang ketiga, membantu meningkatkan aktivitas pelajaran peserta didik. Dan yang kekurangannya yaitu yang pertama, manakala peserta didik tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan enggan untuk mencoba.
Yang kedua, keberhasilan PBL merupakan waktu yang untuk dipersiapkan. Yang ketiga, tahap pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Selanjutnya, model pembelajaran inquiry based learning merupakan salah satu model yang dapat mendorong peserta didik untuk aktif kuliah dalam pembelajaran. Kelebihan dari model ini merupakan menekankan pada pengembangan aspek kognitif dan yang secara progresif. Yang kedua, peserta didik lebih aktif untuk mencari dan mengolah informasi. Sementara kekurangannya yaitu jika guru kurang spesifik merumuskan teka-teki atau pertanyaan kepada peserta didik dengan baik untuk memecahkan masalah secara sistematis. Yang keempat, model pembelajaran project based learning. Model ini merupakan yang digunakan guru dalam menuntun peserta didik untuk melahirkan karya dari hasil pemahaman materi pelajaran, khususnya di tematik SD. Kelebihan dari model ini bersifat terpadu dengan kurikulum, sehingga memerlukan tambahan apapun dalam pelaksanaannya. Sementara kekurangannya membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. Yang kelima, model pembelajaran kooperatif interactive reading and competition. Definisi model ini merupakan pembelajaran terpadu, merupakan pembelajaran yang mengharuskan peserta didik bertanggung jawab serta tugas kelompok. Kelebihan dari model ini merupakan model yang amat tepat untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran. Yang keenam, model pembelajaran mind mapping. Model ini merupakan yang sering digunakan guru dalam membimbing peserta didik dengan menggambarkan sebuah peta atau peta konsep materi karya kreatif sehingga terlihat lebih berseni agar materi yang ditulis di buku tercatat terlihat indah. Kelebihan dari model ini merupakan dapat mengemukakan pendapat secara bebas. Yang kedua, catatan menjadi singkat, dan yang ketiga, catatan menjadi unik dan enak dilihat. Sementara kekurangan dari model mind mapping ini yaitu membutuhkan pensil warna yang banyak, membutuhkan biaya yang banyak, dan menghabiskan lembaran buku. Yang terakhir, nomor 7, yaitu model pembelajaran kuantum. Model pembelajaran kuantum ini merupakan cara yang dilakukan guru untuk menggabungkan berbagai unsur dalam diri peserta didik dengan menggunakan lingkungan belajarnya sehingga mampu menciptakan kesuksesan dan menjadikan belajar sebagai suatu kebahagiaan. Dan kelebihan dari model ini merupakan dapat membuat peserta didik merasa nyaman. Yang kedua, menggunakan model kuantum ini dalam proses pembelajaran bisa memotivasi peserta didik. Sementara kekurangannya terlalu menuntut profesionalisme yang tinggi seorang guru. Yang kedua, banyaknya media dan fasilitas yang digunakan. Dan yang ketiga, kesulitan dalam menggunakan model ini terjadi dalam situasi kondisi belajar yang kurang kondusif sehingga menuntut penguasaan kelas yang harus lebih baik. Oke, baiklah, mungkin cukup sekian pembahasan presentasi dari belajar dan model pembelajaran. Jika ada yang salah, saya minta maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.